selamanya. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia, haleluya, haleluya. Kau melawan kami Tuhan, memenuhi kami, haleluya, membakar hidup kami dengan api Roh Kudus, haleluya. Roh Kudus yang tercurah, ambil alih seluruh hidup kami, tubuh jiwa roh kami, haleluya. Kau penuhi kami, kau bakar kami dengan api-Mu, api Roh Kudus yang kami rindukan, api Roh Kudus yang kami harapkan. Haleluya, haleluya. Glory bagimu Yesus, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah kasih-Mu, terpujilah urapan-Mu. Kau yang telah melawat gereja mula-mula, Engkau juga yang melawat kami di akhir zaman ini Tuhan. Baik setiap jiwa-jiwa yang tua yang muda, laki-laki perempuan, anak kecil sekalipun, dari berbagai suku kaum bahasa, dari berbagai tempat daerah kota metropolitan sampai desa pelosok sekalipun, api Roh Kudus melawat semua, membakar setiap hati kami. Haleluya. Itulah kekuatan kami, itulah pengharapan dalam hidup kami, itulah yang membuat kami tetap kuat tangguh dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, haleluya. Terpujilah nama-Mu Roh Kudus, terpujilah Tuhan, haleluya. Lawat setiap hati kami Tuhan, dalam nama Yesus. Dan Engkau sudah memberkati kesaksian Bapak Esther Papahan lewat pergumulannya ketika dia sakit. Tuhan yang menyembuhkan. Haleluya. Ini mujizat. Luar biasa Kau Tuhan. Luar biasa. Kuasa-Mu tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami yakin percaya oleh bilur-bilur Yesus, lewat kesaksian ini semua kami yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Mujizat terjadi, kesembuhan terjadi. Penyakit apapun bentuknya, tidak ada sakit penyakit yang dapat bertahan atas tubuh, jiwa, dan roh kami. Oleh sebab tangan Tuhan, oleh sebab bilur-bilur Yesus menjamah kami semuanya. Pengikut setiamu yang menyaksikan, yang mengikuti ibadah ini di rumah mereka masing-masing, Tuhan juga memberkati mereka semua. Dan kami merindukan pemberitaan firman Tuhan lewat ibadah ini benar-benar sinyal di udara dalam keadaan baik. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan yang rahasianya dibukakan di tengah-tengah kami, supaya kami mengerti apa yang Kau mau, kami fahami apa yang Kau mau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kuasa kegelapan, roh jahat, segala roh pengganggu, roh najis, pikiran meleleh, roh pengacau, roh ngantuk, bersedia hati kami mengikat, mematahkan, mengusir. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, darah Yesus, darah Yesus mentahirkan tempat ini, terlebih hati, pikiran, jiwa kami seluruhnya. Terpujilah Tuhan, kami siap diberkati lewat firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Salam Pentakosta. Shalom buat kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Kita perhatikan pemberitaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada ibadah minggu yang lalu kita perhatikan beberapa kali ibadah tentang berkalungkan kasih dan setia. Ya, berkalungkan kasih dan setia. Dan pagi hari ini kita perhatikan tentang ikat pinggang. Ikat pinggang, ya, kebenaran dan kesetiaan. Ya, tetap kita tidak lari dari contoh teladan yang sempurna. Teladan yang sempurna gereja Tuhan adalah pribadi Yesus Kristus. Kalau kita fahami firman, bukan manusia yang menjadi figuran, bukan manusia yang menjadi teladan sempurna, supaya kita jangan pernah kecewa,
mengikut Yesus. Dan jangan pernah tersandung ketika kita melihat ada figur-figur manusia yang tidak menjadi teladan, saudara. Dan khususnya dalam kebenaran dan kesetiaan, saudara. Kita perhatikan pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, lewat ibadah raya pagi hari ini, dan nanti ibadah raya jam 11 di GSJPDI Rantau Prapat. Ya, Yesaya pasal 11. Yesaya ya, pasal 11 ayat 5. Yesaya pasal 11 ayat 5. Dibaca, silakan. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Nah, itulah pribadi Yesus. Dia tidak menyimpang dari mana, saudara? Kebenaran dan kesetiaan. Dia tidak menyimpang dari kebenaran. Dibaca judul, siapa yang dimaksud dengan pribadi dia? Ya, dari perikopnya silakan. Raja damai yang akan datang. Itulah yang dimaksud dengan pribadi Yesus, Raja damai yang akan datang. Dalam kitab Yesaya ini merupakan suatu nubuat tentang menubuatkan tentang pribadi Yesus yang akan datang sebagai pribadi yang benar dan setia. Dan pribadi Yesus punya ikat pinggang yang tetap terikat pada pinggang. Luar biasa, saudara. Dia tidak pernah lepaskan ikat pinggangnya. Dia tidak pernah tinggalkan ikat pinggangnya, entahkah di rumah, di kota, di pasar, di mana saja. Dia tidak pernah terlupakan ikat pinggang. Bergantung di kamar mandi, ternyata lupa. Sebab firman Tuhan katakan dalam kitab Yesaya 11 ayat 5, ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, itulah Yesus. Seperti ikat pinggang, tetap terikat pada pinggang. Bagi seorang wanita, ikat pinggang itu adalah perhiasan. Dan sering itu ditunjukkan, saudara. Penghubung antara pakaian atas, mohon maaf, dengan pakaian bawah, rok atau celana panjang, celana jeans. Ya, seorang wanita pakai ikat pinggang, dan itu merupakan perhiasan. Tidak kalah hebat juga, kaum pria juga suka pakai ikat pinggang. Sampai ada merek yang sangat mahal, Hermes dan merek-merek yang lain, saudara. Ya, dan betapa indahnya ikat pinggang itu kalau tetap terikat pada pinggang. Tetapi pemberitaan firman Tuhan tentang ikat pinggang pagi hari ini tidak sekedar perhiasan. Tidak, saudara. Dan ini merupakan satu keharusan. Ya, ini merupakan alat dalam dua hal. Alat yang dipakai untuk berperang, ya, dan sebagai alat yang dipakai untuk melayani. Saya ulangi. Firman Tuhan yang menjelaskannya, kegunaan ikat pinggang dalam dua hal. Yang pertama sebenarnya banyak, tetapi pagi hari ini yang kita perhatikan dalam dua hal. Ikat pinggang dipakai sebagai alat persenjataan. Alat yang dipakai untuk berperang. Mungkin saudara aneh, apa maksudnya? Tidak pernah saya melihat ikat pinggang dipakai berperang. Biasanya pistol, pedang, atau ali-ali seperti Raja Daud. Goliat jatuh dengan batu ali-alinya Raja Daud. Tetapi nanti kita akan lihat pemberitaan firman Tuhan mengajarkan kita supaya ikat pinggangmu tetap terikat pada pinggang, sebab itu merupakan alat persenjataan. Dan yang kedua, ikat pinggang itu digunakan, dipakai untuk melayani. Permisi, jikalau kita tanggalkan, kita lepaskan ikat pinggang, satu kali kita akan dipermalukan. Mohon maaf, andaikan celana saya longgar, pinggangnya tidak cocok,
tanpa ikat pinggang, celana bisa melorot. Sehingga dalam keadaan telanjang dipermalukan. Akibat ikat pinggang tidak terikat pada pinggang. Akibat ikat pinggang tidak terikat pada pinggang, membuat kita malu dan dipermalukan, saudara. Jadi pagi hari ini perhatikanlah dengan baik, supaya ikat pinggang yang ada padamu tetap terikat pada pinggang. Kemanapun kita pergi, jadi bukan sekedar hiasan penampilan. Ya, kelihatan hebat ini gereja. Tapi coba cek, koreksi, ada enggak ikat pinggangnya? Dan saudaraku, ikat pinggang itu dibagi dua bahagian. Ya, itu selalu itu. Tidak ada ikat pinggang tanpa kepala. Dan apa artinya ikat pinggang yang ada hanya kepala? Tanpa talinya, tanpa ikat pinggang yang lain. Jadi ikat pinggang itu terbagi atas berapa bahagian? Dua. Ada kepalanya dan ada talinya. Inilah nanti yang menghubungkan antara kepala dengan ekor talinya, terikat pada pinggang, kelihatan indah, kuat, dan itu menjadi alat yang dipakai sebagai persenjataan perang. Dan yang kedua, ikat pinggang itu dipakai untuk melayani Tuhan. Nah, saudara, ikat pinggang dibagi dua. Yang pertama adalah kepalanya. Itu menunjuk kepada ikat pinggang kebenaran. Ini dulu pokoknya yang paling penting, hidup benar. Baru nanti yang lain-lain mengikut. Sia-sia semua yang kita kerjakan kalau kepalanya tidak jelas. Ikat pinggang tanpa kepala tidak ada arti. Tidak ada artinya, saudara. Jadi perhatikan dulu kepalanya. Kepalanya adalah kebenaran. Dan jangan pernah menyimpang, melenceng dari kebenaran. Ulangi, Yesaya 11 ayat 5, silakan. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Jangan pernah menyimpang, melenceng dari kebenaran. Itu kepalanya. Baru tidak ada artinya kepala ikat pinggang tanpa talinya, ikatnya. Supaya benar-benar ikat pinggang itu bisa terikat pada pinggang. Dua unsur ini harus dimiliki. Ada kepalanya, ada talinya, ikat pinggangnya. Ada ikatnya. Jadi mereka kerjasama. Tidak bisa lepas, tidak bisa dipisah. Apa itu ikat pinggangnya? Ikat pinggangnya itu adalah kesetiaan. Kalau sudah benar, pasti setia. Tetapi kalau hanya setia, hanya ikatnya tanpa kepala, belum tentu benar. Pelacur bisa setia loh. Dalam kegiatan aktivitas profesinya untuk mendapatkan uang, tapi tidak benar. Tetap dia pada profesi pelacur, menghalalkan segala cara mempermudah dapat uang, yang walaupun dia jual diri, hidupnya tidak benar. Tetapi kalau hidup kita sudah benar, otomatis kita setia. Puji Tuhan. Kesetiaan kita itu menjadi berguna, bermanfaat, dan Tuhan perhitungkan kalau hidup kita benar. Amin, saudaraku. Perhatikan dua hal penting ini, supaya kita jangan ditolak dan dipermalukan oleh Tuhan. Benar loh, serius. Beberapa kali ibadah saya selalu sampaikan, serius, teladan sempurna kita Yesus.
Yesus tidak main-main di bumi. Walaupun dia hanya 3,5 tahun, dia tunjukkan pelayanannya. Dia serius. Tuhan punya kalung. Itu beberapa kali ibadah sebelum ini. Punya kalung kasih dan setia. Dan hari ini juga firman Tuhan menunjukkan pribadi Yesus Raja Damai. Dia punya ikat pinggang kebenaran dan kesetiaan. Ayo, kalau kita ikut Yesus, jangan bingung. Ikuti saja tabiatnya, karakternya, perbuatannya. Satu kali kita tidak akan dipermalukan, percayalah. Puji Tuhan. Pagi hari ini, kebenaran dan kesetiaan. Saya selalu bangga belajar tentang Yesus dari firman ini, saudara. Saya bangga. Saya lihat, oh begitu rupanya. Hebat memang Yesus ini ya, sangat hebat. Sangat. Memang sempurna teladan yang dia tunjukkan. Jadi kalau saudara kecewa lihat seseorang, lihat saja Yesus. Tak pernah kecewa jikalau engkau pandang Yesus. Engkau akan tetap bergairah jika engkau lihat karakter pribadinya. Itulah yang hari-hari ini pemberitaan firman disampaikan dalam ibadah kita. Ibadah penggembalaan. Puji Tuhan. Sebelum kita mengarah kepada kebenaran dan kesetiaan, bukan saja Yesus yang harus punya ikat pinggang, yang selalu terikat pada pinggang, tetapi firman Tuhan juga mengajak kita. Lukas 12 ayat 35. Lukas 12 ayat 35 termasuk kepada saya dan saudara. Dibaca Lukas 12 ayat 35. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Iya, hendaklah pinggangmu tetap terikat. Ini firman untuk kita. Kalau kita baca ini satu perikop, saudara, menceritakan keadaan kita harus siap sedia pada zaman akhir. Coba lompat dulu ayat 40. Kesimpulan dari satu perikop ini. Ayat 40, ayat 40. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangka. Nah, itu dia. Kedatangan Tuhan di saat-saat tidak kamu sangkakan, tidak terduga. Kita harus siap sedia. Sebagai bukti kita siap sedia, selalu waspada, kita harus memiliki ikat pinggang yang tetap berikat. Jadi bukan hanya Yesus yang punya ikat pinggang yang tetap berikat. Ulangi. Lukas 12 ayat 35. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah pinggangmu tetap berikat. Ya, kiranya Tuhan tolong pemberitaan firman Tuhan ini lampu padam, mungkin lampu PLN ya. Tidak apa-apa, kiranya sinyal juga bisa lancar untuk selanjutnya ya. Ya, keberadaan kami diberitahukan ada dalam pelayanan cabang Negeri Lama ya. Bagi pengikut setia Tuhan, tidak apa-apa, ini Telkomsel ya, bisa lanjut lancar. Tuhan memberkati ya. Mungkin tidak usah dikotak-katik karena lampu PLN, dan kita menggunakan speaker pakai baterai ya, jadi bisa kedengaran suara. Hanya saja kita harapkan sinyal baik. Jadi saudara, kita lanjutkan
Kalau kita lihat Yesus, teladan yang sempurna, saya pribadi saya bahagia. Saya bahagia. Oh, luar biasa memang Yesus. Dia selalu punya kalung kasih dan setia. Pagi hari ini kita perhatikan dia punya ikat pinggang yang selalu terikat pada pinggang, tidak pernah terlepas. Nempel terus ikat pinggangnya Yesus. Dan ada kepalanya, dibagi dua ikat pinggang, ada kepalanya, ada talinya. Kalau hanya tali, tidak ada guna. Talinya itu bicara kesetiaan. Banyak orang berbuat jahat, berbuat dosa, tetap dalam kesetiaan. Setia berbuat jahat, sebagai pelacur dapat keuntungan. Dia tidak peduli dengan soal hidup benar, tidak peduli. Karena dapat keuntungan yang besar. Tetapi tidak ada artinya kita setia tanpa hidup benar. Satu kali kita dipermalukan. Jadi ikat pinggang itu, dua bahagian ini harus ada. Ada kepalanya, itulah kebenaran. Dan ada talinya, itulah kesetiaan. Dan itu jikalau digabung, disatukan, benar-benar berfungsi, berguna, ikat pinggang, dan tetap terikat pada pinggang. Bukan saja Yesus, saya dan saudara juga harus memiliki ikat pinggang yang tetap terikat pada pinggang. Kita lihat ikat pinggangnya Yesus. Dia tidak menyimpang dari kebenaran. Haleluya saudaraku. 1 Petrus 2 ayat 22. Puji Tuhan, 1 Petrus 2 ayat 22 dibaca. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Iya, itulah dia, Yesus. Tahu arti ikat pinggang kebenaran? Kebenaran itu bicara hidup benar. Dan disaksikan oleh suratan Petrus, 1 Petrus 2 ayat 22 tentang Yesus. Yesus tidak berbuat dosa dan tidak ada tipu daya dalam mulutnya. Seumur-umur hidup Yesus, sejak dari kandungan sampai mati dan bangkit terangkat ke surga, janji datang kembali. Yesus tidak berbuat dosa. Soal kebenaran dia tidak menyimpang. Haleluya. 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 Luar biasa Yesus. Amin saudaraku. Amen. Jadi kalau engkau melihat ada ketidakbenaran, pandang saja Yesus. Saya kalau melihat guru-guru hebat yang hidupnya tidak benar, kecewa saya. Saya belajar kebenaran dari dirinya, dia sendiri tidak praktek, kecewa. Saudara sebagai jemaat melihat guru-guru, gembala-gembala yang ajarannya benar, saudara belajar dari ajaran yang benar itu, sementara dia sendiri tidak benar, kecewa saudara. Sekarang pandanglah Yesus. Dan sedikit pun dalam hal kebenaran Yesus tidak menyimpang. Bagi kita ayat 24, memang kita tidak benar, banyak ketidakbenaran. Tapi lihat, diluputkannya kita, ditarik, diselamatkan kita dari ketidakbenaran itu. Ayat 24, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Di dalam diri kita banyak yang tidak benar, tapi lihat proses Yesus menyelamatkan kita dari ketidakbenaran itu. Dia pikul semua dosa kita. Sebab dikatakan dia pikul dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib, supaya kita, perhatikan ini, supaya kita
yang telah mati terhadap dosa dapat hidup untuk kebenaran. Puji Tuhan. Pertahankan ikat pinggang kebenaran dalam dirimu, yang walaupun kita berlatar belakang tidak benar, setelah kita pandang korban Kristus yang memikul dosa kita supaya kita hidup oleh kebenaran, jangan lagi menyimpang, jangan melenceng, jangan hidup tidak benar. Pengajaran yang benar, jangan sampai praktik hidup tidak benar. Pengetahuan firman benar, jangan sampai praktik hidup tidak benar. Cara-cara pelayanan yang tidak benar. Lihat Yesus dalam kitab Yesaya 11 ayat 5, tidak usah lagi dibaca. Dia tidak menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Artinya Yesus tetap jalan pada rel kebenaran. Sehebat apapun kereta api buatan Jepang, sedikit saja melenceng dari rel, mau putus. Pernahkah Pak Pendeta Sihombing melenceng? Pernah. Tapi saya tidak bertahan dalam ketidakbenaran. Kalau kita pandang Yesus, kita mau kembali, berbaliklah. Sering kita melenceng, jujur, sering. Tapi cepat kau berbalik. Karena tanpa ikat pinggang, satu kali celanamu melorot, kau sedang dipermalukan. Nanti ending, kesimpulan dari khotbah ini, jikalau kita tidak punya ikat pinggang kebenaran dan kesetiaan, dipermalukan. Dengan kata lain, kita sering ketinggalan ikat pinggang, benar? Lupa di mana, cepat. Jangan ikat pinggang. Jangan bertahan dalam kekristenan yang tidak memakai ikat pinggang. Nanti kita dipermalukan oleh Tuhan. Memang luar biasa Yesus. Di tengah-tengah ketidakbenaran yang kita kerjakan, Dia rela pikul semua dosa kita, supaya lewat kematiannya di atas kayu salib, dengar, lewat kematiannya di atas kayu salib, agar kita dapat hidup dalam kebenaran. Puji Tuhan. Apa tidak luar biasa itu, saudara? Diperjuangkannya ketidakbenaran kita, Dia pikul ketidakbenaran kita, dilepaskan kita, diluputkan kita, dibebaskan kita dari ketidakbenaran. Dia perjuangkan hidup kita ketika Dia pikul ketidakbenaran itu, supaya kita bisa hidup dalam kebenaran. Tetapi yang menjadi peringatan bagi kita, jangan lagi melenceng, cepat kau berbalik. Maka tadi dikatakan berjaga-jaga kewaspadaan dalam Lukas 16:10. Hendaklah ikat pinggang tetap berikat. Puji Tuhan. Haleluya. Seperti Yesus, ikat pinggangnya tetap berikat. Haleluya. Haleluya. Apa kegunaan ikat pinggang kebenaran? Dalam kitab Efesus 6 ayat 14. Kegunaan ikat pinggang kebenaran. Dibaca dulu Efesus pasal 6 ayat 14. Ya. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Tahu apa maksudnya Efesus 6 ayat 10 mulai? Dan sudah tertuju pada ayat 14. Ini dimaksud perlengkapan persenjataan rohani.
perlengkapan persenjataan diawali dengan ikat pinggang. Setelah ikat pinggang ada baju jirah keadilan. Setelah baju jirah pakaian keadilan. Ayat 16, ayat 15, lanjut 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai Iya, sejahtera. ada sepatu atau berkasutkan kerelaan memberitakan Injil. Ulangi dulu ayat 14, 15 silakan Pak. 14 dan 15 Efesus 6 silakan. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran. Ikat pinggang kebenaran, persenjataan kita dalam peperangan rohani melawan segala musuh. Utamakan dulu ikat pinggang kebenaran. Ini nomor satunya. Setelah itu ikat pinggang kebenaran, apalagi Pak ayat 14. Dan berbaju jirahkan keadilan. Pakaian keadilan. Yang ketiga ayat 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jangan penginjilan KKR tapi ikat pinggangnya tidak muncul. Hebat penginjilannya, bahwa jiwa banyak-banyak datang pada Yesus, tetapi hidupnya tidak benar. Yes, kau punya sepatu penginjilan. Adakah ikat pinggangmu tetap berikat pada pinggang? Penginjilan itu yes, salah satu perlengkapan senjata rohani. Tapi pertahankan, engkau harus tetap hidup benar. Haleluya. Kalau tidak, pasti dipermalukan. Penginjil-penginjil, pelayanan-pelayanan yang membawa jiwa sebanyak-banyaknya tanpa hidup benar. Satu kali Tuhan berkata, "Enyah kau sekalian pembuat kejahatan, aku tidak pernah mengenal engkau." Saudara, perlengkapan rohani dalam persenjataan peperangan kita harus lengkap. Penginjilan yes, saya suka itu. Tapi mana ikat pinggang? Kita buka 10 lagi pelayanan perintisan gereja baru tanpa ikat pinggang, semua sia-sia. Biar kita buka di Mall Sujuya, menarik simpatik banyak orang, dan banyak yang datang. Tapi kalau ikat pinggangnya tidak jelas, semua sia-sia. Perhatikan seluruh perlengkapan senjata rohani, dimulai dari ikat pinggang. Amin, saudaraku. Amin. Alat persenjataan rohani selanjutnya ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai. Ada perisai iman. Dengan kata-kata iman, tumpang tangan pada mobil baru, dipakai untuk pelayanan. Terjadi. Bisa. Beriman anak gadis punya jodoh, satu kali suaminya hamba Tuhan. Bisa. Beriman gerejanya besar, jemaat banyak. Bisa. Kata-kata iman itu bagaikan perisai. Tahu perisai? Alat penangkis. Jadi kalau polisi mengamankan demonstrasi, ada pedang di tangan kanan, ada perisai di tangan kiri. Tapi jangan hanya punya perisai iman, saudara, tanpa ikat pinggang. Perlengkapan senjata rohani itu dimulai dari ikat pinggang yang tetap berikat pada pinggang. Yang pertama adalah hidup benar. Puji Tuhan. Setelah perisai iman, apalagi persenjataan rohani yang lain. Terus ayat 16. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. 17. Dan terimalah ketopong keselamatan. Ada ketopong mahkota keselamatan. Ini juga sebagai alat penangkis keamanan terhadap diri sendiri. Lanjut ayat 17. Dan pedang roh yaitu firman. Ada juga pedang roh.
Tapi semua kemenangan-kemenangan, kehebatan-kehebatan yang kita tunjukkan pada orang lain dengan segala persenjataan pedang roh, dengan senjata pistol, dengan senjata yang pelurunya dengan bom molotov, wah, hebat, kita rebut kemenangan ribu jiwa-jiwa. Tapi kalau ikat pinggang tidak terikat pada pinggang, satu kali kau akan dipermalukan oleh Tuhan. Tidak ada artinya. Inilah yang menggelisahkan hati saya. Untuk apa jemaat banyak? Kau datang ke sini, kau kembalikan milik Tuhan berpuluhan korban syukur dan semua. Kau setia beribadah. Kalau kedapatan ikat pinggangku hilang, entah kemana tercecer pula di kota Medan dengan lawan jenis, dengan pelacur, dengan perempuan kaya raya yang mungkin janda muda. Udah deh, kita tidak usah cerita yang lain lagi. Omong kosong semua. Maka ini pesan saya pribadi sama Ibu Gembala. Dalam peperangan KKR Fellowship Seminar, dia tidak boleh tinggal. Tidak ada arti semua. 1 bulan menginap di hotel. Kesaksian hamba Tuhan tenar dari luar negeri memberi nasihat kepada kami pendeta muda-muda dan diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Dan nasihat itu khususnya kepada Pastor Rinto Setu. Saya pernah jatuh di hotel. Selesai KKR, ada seorang anak gadis curhat dan bertanya di mana saya menginap. Baru selesai KKR banyak yang sakit sembuh. Ketika dia curhat sepanjang malam sampai kami bersetubuh selayaknya suami istri. Bro, kulihat roh yang ada dalam dirimu besar, tetapi waspadalah terhadap segala kenajisan. Saya ingat cerita itu. Ketika hamba Tuhan tenar datang ke Baligi, dia ceritakan pengalaman hidupnya. Terjadi kejatuhan dengan segala fasilitas tidur di hotel. Panitia memfasilitasi karena begitu hebatnya karunia yang ada padanya lewat KKR yang sakit banyak sembuh. Kalau saya menarik kesimpulan, kenapa itu bisa terjadi? Karena si penginjil orang luar negeri tadi tidak didampingi oleh istrinya. Kesempatan banyak, godaan pasti ada, tawaran, keuntungan, gadis cantik. Mungkin buatan Indonesia, sementara si penginjil buatan orang luar. Dia tinggalkan ikat pinggangnya. Dia lepaskan kebenaran dalam dirinya. Jadi dalam perlengkapan senjata rohani kita, hello, jangan bodoh. Kau baca itu dalam kitab Efesus 6 berulang-ulang. Mulai dari ayat sebelumnya sampai seterusnya. Mulai dari ayat 10 sampai seterusnya. Ada banyak perlengkapan senjata dalam peperangan rohani. Perisai iman, kata-kata iman, yes. Pedang roh sampai mengobrak-abrik rumahnya setan, orang Batak di pucuk buhit. Setan lari ketakutan, lari ke kampung pula lagi, lari ke kampung. Tahu kalau sudah lari ke kampung, kerasukan setan semua orang kampung. Kalau kita di Labuan Batu ini, mana rumah setan di sini? Mana?
Mana di sini rumah setan? Mau kita obrak-abrik, masuk ke kampung nanti, bahaya, putus. Kalaupun kau hebat dengan pedang roh, jangan kau lupakan persenjataan, perlengkapan peperangan rohani yang pertama. Itu dulu perhatikan dengan baik. Dalam aktivitas kita berperang, lihat ikat pinggang. Harus tetap terikat pada pinggang. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Supaya kita jangan dipermalukan. Amin, saudaraku. Amen. Kemenangan gereja dalam peperangan karismatik Pentakosta hebat. Matius 7 ayat 22. Kita baca. Hebat Pentakosta karismatik. Matius 7 ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu? Gereja berbuat, gereja mana itu? Profetik apostolik? Ya, benar. Profetik apostolik yang pakai simbol profetik apostolik, gereja yang bernubuat. Hebat, itu karismatik itu. Terus Dan mengusir setan demi namamu. gereja mana yang suka mengusir setan? Pentakosta karismatik. Apa itu salah mengusir setan? Tidak. Harus. Saya suka usir setan. Saya bangun jam 2 pagi, jam 1 pagi. Selalu setiap saya bangun menjadi kebiasaan saya ke kamar mandi. Saya rasakan ada seseorang yang lewat. Kalau itu setan kuusir. Tapi karena kurasakan ada ketenangan, damai dan sejahtera, itu malaikat. Saya tidak usir dia. Membuat mata saya terang benderang, roh saya bergejolak. Mempersiapkan pelayanan yang terbaik lewat doa pagi setiap Selasa sampai hari Jumat. Saya bangun juga tadi malam di tempat ini. Saya bangun jam 1.30 WIB. Saya rasakan ada ketenangan, tidak ada setan, walaupun itu jarak 100 meter ada kuburan. Andaikan yang dari kuburan datang, saya pernah tinggal sendiri di sini berkali-kali. Andaikan setan, hantu belau, begu panjang, begu pendek, kuntilanak, kuntiluluk datang, ya harus diusir dong. Ciri khas pelayanan Pentakosta karismatik suka mengusir setan. Yang ketiga, lanjut ayat 22 kan? Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ya, sakit sembuh. Kita butuhkan itu. Tadi penatua jemaat di sini mengawali ibadah memberikan kesaksian dia sakit bagian kepala lebih kurang 1 minggu. Dia doa dan puasa memohonkan mujizat tanpa penanganan medis dan masih ada penyakit yang lain. Doa puasa dalam 1 minggu 2 kali sembuh total. Kita butuhkan itu. Saya juga butuh mujizat supaya saya tetap bergairah, sehat, panjang umur. Tapi lihat saudara, ikat pinggangnya tertinggal, tidak tetap terikat pada pinggang, dipermalukan. 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang Ya. kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Terus Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. kenapa diusir dari hadapan Tuhan? Karena hidupnya tidak benar. Kuasa dalam dirinya ada, karunia dalam dirinya ada, hebat karunianya, tapi hidupnya tidak benar. Ikat pinggangnya tidak tetap terikat pada pinggang. Kau sekalian membuat kejahatan. Dengar kalimat ayat 23 Matius 7. Sebenarnya Tuhan belum berterus terang. Masih banyak ini dosa yang tersembunyi. Masih
berpura-pura dalam kasih. Masih banyak yang melayani lewat ini mimbar, panggung sandiwara. Mau jemaat, sintua, penatua, majelis, pendeta, purus. Yang membuat saya takut. Kalau satu kali dalam tahta pengadilan Kristus yang kali kedua dia datang, saya dipermalukan di depan saudara. Semua dipermalukan. Pendeta senior dipermalukan. Penatua dipermalukan. Tetapi satu kali diusir dari kerajaan surga. Kau pembuat kejahatan, menerima ratap kertak gigi, penderitaan selamanya. Jadi dengar, tidak saja pengajarannya hebat. Pedang roh itu firman. Pedang roh dan firman itu pengajaran. Pedangnya tajam. Tali pinggangnya tidak ada. Imannya hebat sampai nama gereja iman. Ada kemenangan, ada kebangkitan, ada kehidupan iman. Tapi kalau hidup tidak benar, satu kali ditolak, dipermalukan. Kalau hanya menanggung rasa malu masih enak, tapi dibakar. Kau sekalian tembok kejahatan. Ayo, bukan sekedar karunia yang kita kejar, tetapi hidup benarnya juga. Karunia bernubuat, karunia mengusir setan, karunia mujizat. Tapi jangan kau lupa, ini hanya tali pinggangnya. Kepalanya ada pada hidup benar. Amin. Kok Pak Pendeta kok banyak selalu itu ya? Ya tidak ada artinya semua yang kita kerjakan kalau hidup kita tidak benar. Puji Tuhan. Tidak ada arti semua. Mau setan legion sejumlah 2000, lari semua kayak 2000 ekor babi. Semua setan takut kepadamu kalau hidup kita tidak benar. Bagaikan ikat pinggang yang terlepas pada pinggang, dipermalukan. Kau dari hadapanku, kata Tuhan. Tidak kukenal kau. Yang walaupun ayat 22 itu gereja karismatik Pentakosta, sedangkan karismatik Pentakosta diusir, apalagi yang lain yang sudah bernubuat loh, mengusir setan loh, mengadakan banyak mujizat loh, apalagi yang lain. Kita ikut Tuhan ini bukan tren, supaya menarik simpati banyak orang. Menarik simpatinya Tuhannya kita, bukan simpati banyak orang. Saya penampilan di sini bukan menarik simpati banyak orang. Live streaming ini memberitakan kebenaran, bukan supaya banyak orang simpati, ribu-ribu penonton. Tapi ikat pinggangku terlepas dari pinggang. Untuk apa semua? Semua ketenaran, kekayaan, kehebatan, pengikut banyak. Kalau satu kali saya ditolak loh. Jangan sampai pelayanan kita kelihatan hebat, tetapi di mata Tuhan kejijikan, ditolak oleh Tuhan. Saya bahagia menyampaikan, karena semuanya kita
mengarahkan pandangan. Lihat Yesus. Saya lihat Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Teladan sempurna. Tidak pernah dilepaskannya ikat pinggangnya. Dan tidak menyimpang sedikit pun. Kalau kita sudah mulai menyimpang, ayo kembali. Aduh Tuhan, Roh Kudus ingatkan saya. Itulah artinya Roh Kudus api Pentakosta. Jadi api Pentakosta itu bukan sekedar bahasa rohnya. Tapi Roh Kudus itu sebagai pengajar. Dia penolong mengingatkan kita, kau pendeta si Oming sudah melenceng kau sedikit. Oh ya, ampun. Saya sudah mulai sombong. Ampun, sudah mulai sombong. Roh Kudus ingatkan kita loh. Supaya kita jangan menyimpang dari kebenaran. Puji Tuhan. Yang kedua, ikat pinggang yang kedua dipergunakan untuk pelayanan. Lukas 17 ayat 7 dan 8. Lukas 17 ayat 7 dan 8. Dalam kesetiaan, silakan. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak Terus atau mengembalakan ternak baginya? Iya, ini dia seorang pekerja yang membajak dan yang menggembalakan ternak. Gembala-gembala, jemaat kerja keras, gembala kerja keras menggembalakan domba-domba. Terus Akan berkata kepada hamba itu, iya, setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. tuannya tidak langsung sambut si gembala ini, si pekerja-pekerja keras ini. Karena ada yang tuannya mau lihat. Ada yang tuannya mau lihat, bukan hasil kerjanya. Bukan hasil kerjanya. Banyak pengikutnya, banyak mobilnya. Tiap hari KKR. Banyak yang sakit sembuh. Bukan hasil kerja yang Tuhan mau lihat. Lihat ayat 8. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku. Ya sekarang lanjutkan pekerjaanmu, lanjutkan. Padahal tadi baru pulang dari mana tadi? Dari membaca. Membaca itu di sawah. Setelah itu si gembala tadi pulang dari mana? Dari padang. Menggembalakan kambing domba tuannya. Oh mungkin bagus ya, bagus. Makanya dipercaya sama tuannya. Tapi lihat, tuannya berkata, lanjutkan. Apa katanya? Kelanjutannya, sediakan sekarang makanan bagiku. Ayo, selain kita pelayanan, puas jiwa-jiwa, sekarang berhadapan muka kau pribadi dengan pribadi, lepas pribadi dengan Tuhan. Layani Tuhan sekarang. Puaskan hatinya. Pelayanan ini banyak. Pelayanan jiwa-jiwa, KKR, doa kesembuhan, pemberitaan firman untuk jiwa-jiwa, pelayanan kasih makan jiwa-jiwa, orang stres didekati, pelayanan jiwa-jiwa, kunjungan, pelayanan jiwa-jiwa. Kau pulang sekarang berhadapan muka dengan muka, pribadi dengan Tuhan. Tuhan mau kau jumpai dia. Puaskan hatinya, kasih dia makan. Ada yang tidak benar, perbaiki. Puaskan hatinya, lanjutkan pelayananmu. Seterusnya, apa kata si Tuhan? Kata si Tuhan, lanjut. Ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai. Ulangi kalimat itu. Ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai. Terus? Aku makan dan minum. Iya. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Ikatlah sekarang pinggangmu. Sekarang layani aku ya. Sampai selesai aku makan minum. Inilah kesetiaan yang Tuhan mau lihat. Puji Tuhan. Haleluya. Ikatlah pinggang. Berarti ikat pinggang selalu terikat pada pinggang. Jadi jangan puas pulang KKR. Banyak yang datang ya? Banyak. Berapa orang? Penuh lapangan. Oh iya. Terus kolekte ada. KKR pula kan. Senang dipuji.
Mak-mak semua minta doa dalam nama Yesus, tumpang tangan. Kepenuhan mereka semua. Doa, bertumbangan semua. Tumbang. Tapi dia lupa. Setelah kau layani jiwa-jiwa, kau ada di padang. Padang itu kan KKR itu. Di sawah. Pokoknya hebat lah, hasilnya hebat. Sekarang masuk pintu kamarmu. Tuhan ngomong, kau sakiti hatiku. Kau senangkan hati jiwa-jiwa. Tapi hatiku kau sakiti. Sekarang layani aku. Kasih aku makan. Layani aku sampai selesai. Ikat pinggang. Jadi pelayanan kita ada dua. Keluar kepada orang banyak, orang miskin, orang lapar, orang susah, bekerja di ladang Tuhan, di padang menggembalakan domba-domba. Selanjutnya, kau layani Tuhan. Baca Alkitab. Ambil waktumu secara pribadi. 1 jam kah, setengah jam kah dalam 1 hari. Datang kau hampiri Yesus. Satu kali Tuhan akan koreksi dirimu. Dia berkata, layani aku, buat aku puas. Beri aku makan, minum sampai selesai. Ikat pinggangmu nakku, kata Tuhan. Ikat pinggang kesetiaan. Banyak sekarang pelayanan setia melayani jiwa, jemaat. Tetapi berubah setia kepada Yesus. Tuhan mau lihat kesetiaan kita pada Yesus. Si hamba dan si penggembala ini, si pekerja dari padang, saatnya menunjukkan kesetiaannya. Bukan kepada ternak kekayaannya si Tuhan. Tetapi saatnya layani aku sekarang. Ikat pinggangmu, kasih aku makan. Tunjukkan kesetiaan pada Tuhan. Haleluya. Saya kasih contoh. Ini bagian terakhir. Si Musa. Ibrani 3 ayat 1-5. Ibrani pasal 3 ayat 1-5. Dibaca. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, Ya. yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, Terus, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagai mana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. sekarang pandang Yesus dan lihat si Musa sebagai contoh. Kita diarahkan semua memandang Yesus sebagai rasul dan imam besar kita yang kita akui. Ayat 2 diceritakan tentang Yesus yang setia. Haleluya. Haleluya. Yesus yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya kepada Bapaknya. Dia setia kepada Bapaknya loh. Yesus. Dan selanjutnya, sebagaimana Musa pun juga setia karena melihat contoh Yesus. Kita harus seperti Musa pun setia. Amin. Amin. Ku mau sepertimu Yesus. Dalam hal apa kau seperti Yesus? Dalam hal ikat pinggangmu tetap terikat pada pinggang. Dalam hal kebenaran dan kesetiaan. Setia pada Yesus seperti Musa. Dan perhatikan, setia dalam segenap rumahnya, huruf besar. Bicara rumahnya banyak. Sudah setia pada Yesus, setia dalam pekerjaannya, dalam pelayanan, main musik, worship leader, bersaksi. Ya, ada jemaat yang tidak ibadah dikunjungi, didoakan. Setia dalam korban-korban, semualah setia yang ada hubungan dengan rumah Tuhan.
Itu bicara tentang pekerjaan Tuhan di rumahnya. Puji Tuhan. Haleluya. Terus selesaikan dulu sampai ayat 6, silakan. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa. Terus Sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangun. ya ayat 4. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan. Ya. Tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Ayat 5. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Iya, tetap diceritakan Musa setia. Seperti Yesus yang lebih besar, sebab dialah ahli dari bangunan, pemilik bangunan tersebut. Sementara si Musa adalah tukang bangunannya. Tetapi Yesus sebagai pemilik bangunan tersebut, Yesus setia kepada Bapaknya. Musa sebagai pelayan setia kepada Yesus. Dan segenap rumah Allah. Ayat 6, los. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Diceritakan lagi Yesus juga setia pada berulang-ulang. Firman Tuhan mencatat menunjukkan Yesus setia. Jangan kau ragukan kesetiaan Yesus. Dan dilanjutkan, memang tidak diragukan juga kesetiaan si Musa. Dan saya tidak akan meragukan kesetiaanmu sebagai jemaat. Haleluya. Haleluya. Loh, kau tidak berani katakan haleluya keras-keras. Haleluya. Masih kurang setia kami Pak Gen. Mana maklumnya dulu. Tapi janji pun kami berubah mulai hari ini ke depan. Amin saudaraku. Amin. Yang sudah setia tetap bertahan dalam kesetiaan, tetap ikat pinggang, terikat pada pinggang. Yang kurang setia, tingkatkanlah kesetiaanmu. Supaya jangan sia-sia semua. Jangan berubah setia. Karena waktu, nanti saya lanjutkan dengan top rapat. Ikuti, bagi yang bisa mengikuti. Pengikut setia Tuhan yang sudah mengikuti di rumah masing-masing, ikuti kembali sesi kedua. Saya akan tunjukkan nanti yang sudah berubah-berubah setia. Dipermalukan. Yang berubah setia. Orang-orang hebat loh yang berubah setia. Tapi hari ini yang kita lihat, memang luar biasa si Musa. Dia ikut teladan Rasul Imam Besar yang kita akui. Siapa itu? Yesus. Ulangi, manis firman-Nya. Ayat 6 tentang Yesus Kristus. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megangkan. Iya, pemain musik setialah seperti Yesus. Kita teladan Yesus. Puji Tuhan. Ada teladan ikut Yesus, saudara. Memanglah ya, masih jauh kita dari teladan Yesus ya. Tapi tidak apa-apa, saya mau belajar. Saya mau seperti Yesus. Ambil kuncinya, ku mau sepertimu Yesus. Terserah saudara mau nyanyi yang mana, setia-setialah, atau ku mau sepertimu Yesus. Hari ini ku mau sepertimu Yesus lah. Supaya betul-betul kita seperti Dia. Punya ikat pinggang yang tetap terikat pada pinggang. Kebenaran dan kesetiaan. Puji Tuhan. Ku mau sepertimu Yesus. Kita bawa dalam penyembahan. Nanti kita lanjutkan pada season kedua ibadah raya kita di Rantau Perapat, saudaraku. Ada contoh-contoh orang-orang hebat yang tidak setia, dipermalukan. Ku mau sepertimu Yesus. Haleluya, Roh Kudus tolong kami. Ku mau sepertimu Yesus. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, yes. Mau sepertimu Yesus. Sempurnakan selalu
Nah, sekali lagi semua nanti menyembahmu seperti-Mu Yesus. Seperti-Mu Yesus. Sempurnakan selalu ya dalam senap jalanku, memuliakan dalam senap jalanku, dalam senap jalanku, memuliakan sekali lagi dalam senap jalanku, dalam senap jalanku, memuliakan namamu semua. Ku mau seperti-Mu, kami mau seperti-Mu Yesus. Haleluya. Kami mau seperti-Mu, hidup dalam kebenaran dan kesetiaan. Haleluya. Ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Beribadah-Mu. Haleluya. Takkan pernah kami lepaskan kebenaran dan kesetiaan dalam hidup kami. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah kasih-Mu. Terima kasih. Mau seperti-Mu Yesus. Nanti Bapak Rika Hutaha yang berdoa buat firman yang sudah kita dengar. Haleluya. Dalam senap jalanku memuliakan. Sekali lagi, ku mau seperti-Mu Yesus. Mau seperti-Mu Yesus. Sempurnakan selalu dalam senap jalanku. Haleluya. Jalanku memuliakan, memuliakan, sekali lagi memuliakan nama. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Haleluya Bapa Surga. Kembali kami Tuhan mengucap syukur kehadapan-Mu. Karena kasih-Mu begitu baik Bapa. Engkau sangat luar biasa bagi kami. Tuhan, inilah kami umat-umat tebusan-Mu Bapa. Kami datang dengan segenap hati kami untuk memuji dan menyembah Engkau. Bapa Surgawi, benar Tuhan, kami menginginkan perlengkapan rohani Tuhan, agar kami dapat berperang melawan kejahatan. Bantu kami Tuhan, agar kami mendapatkan setiap perlengkapan rohani Bapa, agar kami dapat mengalahkan dunia ini. Sebab itulah tanggung jawab kami, untuk dapat mengalahkan kejahatan-kejahatan. Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami Tuhan, dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan yang selalu memberikan kekuatan bagi mereka Tuhan. Bapa Surgawi,
Kami juga berdoa Bapa buat saudara-saudara kami yang belum mengenal Engkau. Biarlah kiranya Tuhan, mereka juga dapat melihat terang-Mu, Amin. melihat kasih-Mu yang Ya, sungguh luar haleluya, biasa. Yesus. Tuhan, terlebih khusus lagi Bapak buat saudara Amin. kami yang tidak satu kepercayaan dengan kami. Dalam nama Yesus. Biarlah kiranya kasih-Mu menyelamatkan mereka. Sebab kami sadar Tuhan, Haleluya. akhir dari dunia ini Tuhan, biarlah semua kami umat Tuhan berbalik kepada-Mu Tuhan, menjadi pelaku kebenaran firman, agar kami bukan hanya Amin. benar, Ya. menjadi pelaku yang setia. Haleluya. Tuhan, kami juga berdoa Bapa buat bangsa dan Amin. negara kami yang tercinta ini. Amin. Biarlah Tuhan memberkati, biarlah Tuhan menaruh roh yang benar atas Ya Allah, pemimpin-pemimpin di ya tengah-tengah bangsa negara kami ini. Agar Terima bangsa negara kami kasih. ini menjadi bangsa yang menjadi contoh di hadapan. Amin. Inilah doa permohonan kami Bapa. Biarlah setiap umat-umat yang mendengarkan firman Amin. menjadi garam dan terang. Terpujilah Ya, Engkau Bapa ya. surgawi kekal sampai selama-lamanya. Diberkatilah semuanya. Diberkati kesehatan, diberkati usaha pekerjaan, dan kerohanian sukacita bertambah-tambah. Tuhan urapi pakai engkau sekalian. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan.